Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya ada sebuah servisan. Ini sebuah notebook Asus tipenya X201E. Nah, bisa lihat teman-teman ya. Kerusakannya mati total. Dicas tidak ada lambang pengecasan, indikator pengecasan juga nggak nyala. Nah, ini saya mau cek untuk bagian awal ya, di bagian charger. Ini saya curiga chargernya juga bermasalah. Ini saya coba cek menggunakan multi tester digital. Saya mau cek tegangannya, dan sama sekali ya teman-teman ya, jadi tidak muncul. Ini bisa dipastikan kalau chargernya itu tewas. Ini biasanya penyakit yang klasik ya, nanti chargernya mati, terus baterainya juga ikut drop, malah kadang sampai mengakibatkan kerusakan di baterai, jadi mati total, nggak bisa nyala sama sekali ya. Ini saya kasih minyak kayu putih agar lem untuk di chargernya itu bisa lepas. Tunggu ya 30 menitan. Nah, sekarang saya akan coba congkel pelan-pelan. Nah, bisa lihat teman ya, jadi untuk lem-lem charger seperti ini sangat mudah, hanya ditetesi minyak kayu putih, lemnya akan meleleh sendiri ya. Nah, ini sangat mudah teman-teman ya, dan ini bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Yang penting minyak kayu putihnya itu meresap ke dalam. Oke, ini sudah terlepas. Di sini saya hanya ingin iseng-iseng aja ya, mengecek apakah MOSFET utamanya yang jebol atau PWM-nya, IC PWM. Ini IC PWM-nya ya, kaki 6 kalau nggak salah ya, kaki 6. Atau hanya kabel atau fuse-nya saja yang putus. Ini untuk sepintas tidak ada jalur kosong dan semua masih bagus. Jalur juga aman saya rasa. Ini saya coba cek menggunakan analog. Yang simpel-simpel dulu aja ya teman ya, jadi nggak usah terlalu jauh dulu. Saya mau cek kabelnya apakah normal. Terkadang dia suka putus di bagian jack. Oke. Dan untuk kabelnya ternyata normal. Ini fix, ada di bagian PCB-nya ya kerusakannya. Saya akan coba cek untuk fuse. Apakah fuse-nya putus? Ternyata tidak juga teman-teman ya. Ini opsi terakhir. Ini adalah FET. Ini FET untuk final ya, di bagian regulator primernya. Ternyata kondisinya masih aman, tidak short. Dan ini sudah bisa dipastikan, berarti IC PWM-nya kemungkinan ini hampir positif. IC PWM mati. Wah, ini kalau sekecil ini saya nggak punya stok ini ya. Jadi si pemilik minta dicek semuanya apanya aja yang rusak, dan jika harganya cocok lanjut perbaikan, dan kalau enggak ya kembalikan lagi ya ke customer. Ini saya coba cek untuk resistor pendukung dan kapasitor pendukung, siapa tahu ada yang short mengakibatkan IC PWM tidak bekerja. Dan setelah saya cek untuk resistor dan kapasitornya semuanya aman. Wah, ini benar dugaan saya ini ya. Jadi pertama memang chargernya itu mati, mungkin dibiarkan lama dan terbengkalai. Baterainya juga drop, malah bisa juga rusak ya teman-teman ya, karena untuk baterai laptop sendiri ini apalagi sudah tanam, jangan sampai dibiarkan kosong agak lama, karena nanti
di bagian baterai manajemennya ya, BMS. Nanti bisa rusak juga. Oke, dan komponen pendukung di area primer semua aman terkecuali untuk IC PWM, karena IC itu tidak bisa dites ya teman-teman ya, jadi harus dilakukan penggantian langsung. Ternyata aduh, ini gimana teman-teman ya, jadi paling nanti saya akan coba cari di online berapa harganya teman-teman. Ini saya akan cek kapasitasnya, tadi kalau nggak salah 19 volt. Nah ini teman-teman ya, jadi 19 volt. Oke, ini ya teman-teman ya, jadi sekarang saya coba lepas untuk kabelnya, karena nanti saya akan pakai kabelnya, karena charger yang ujung kecil saya tidak punya, jadi saya akan pakai charger lain dan kabelnya saya pakai. Saya akan coba cek untuk bagian baterainya, apa baterainya masih aman, karena pengalaman kemarin kalau chargernya rusak ya, untuk baterainya juga ikut rusak juga, apalagi ini sudah bertahun-tahun, hampir 3 tahunan kalau nggak salah. Ini info dari pemilik ya teman-teman, jadi ada kemungkinan untuk baterai juga ikut rusak juga, tapi nanti saya akan cek. Nah, ini karena masih solderan ori ya, jadi keras untuk timahnya. Oke, sudah terlepas. Sekarang saya akan menuju ke bagian PC-nya atau notebook ini ya, saya akan bongkar. Ini untuk bautnya juga sebagian sudah ada yang hilang. Nah ini saya nggak tahu apa pernah diperbaiki di tempat lain atau gimana. Saya akan coba cek dulu agar kerusakannya itu positif di mana saja, dan yang jelas tidak nombok ya nanti untuk pembelian spare part, jadi jangan sampai salah estimasi. Oke, sudah terlepas dan komponennya masih sangat rapi, jadi tidak ada apa ya kayak bekas bongkaran, mungkin hanya melihat isi dalamnya saja. Ini saya akan lepas untuk baterai. Ini baterainya lumayan besar ya teman-teman ya, jadi sudah baterai tanam dan ini slim untuk baterainya. Dan ini saya ada sekitar semingguan lebih ya baru membuat video. Sebenarnya ini video sudah ya kurang lebih sekitar 4 hari yang lalu, tapi saya baru sempat untuk membuat rekamannya ya, dan saya rapihkan, diedit, karena kemarin sedang banyak sekali pekerjaan jadi belum sempat. Ini juga masih ada beberapa video yang belum sempat saya upload. Oke, coba lepaskan untuk apa ini namanya ya, mungkin cover penutup atau apa ini. Yang jelas saya mau lihat bagian BMS. Kalau untuk baterai sebenarnya masih bagus, tidak ada kembung, cuma biasanya kalau terbengkalai lama yang error itu BMS nya atau BIOS BMS nya itu tidak berfungsi, jadi mati total, jadi tidak bisa membaca kalau ada baterai ya. Tapi saya cek dulu, karena ini lumayan lama ya, 3 tahunan, jadi bisa error di baterainya. Wah ini agak ribet bongkarnya.
Oke, ini baterai sudah terlepas. Ini penampakan dalam. Ini untuk BMS nya ya. Jadi BMS itu baterai manajemen sistem. Jadi dia yang memanage baterai agar dari laju pengisian, pemakaian semua terkontrol dengan stabil. Saya akan coba cek langsung di bagian sel baterainya apa ada tegangan atau tidak. Dan ini yang saya lakukan juga saya tidak menjamin ini akan berhasil karena semuanya saya kembalikan ke BMS nya lagi ya. Kalau sudah rusak ya otomatis nggak bisa terpakai meskipun sel masih dalam kondisi bagus. Di sini saya akan coba lakukan jumper cas. Jadi saya mengecas tidak menggunakan BMS, jadi akan saya langsung cas saja lewat sel utama. Ini saya tambahkan kabel kecil. Saya coba cas menggunakan power supply ya. Oh, ternyata memang di power supply pun jarum ampere naiknya dikit sekali ya, berarti pertanda memang kosong blong ini baterainya. Aduh. Nah, ini ampere mulai naik, perlahan naik ya teman-teman ya, dan turun kembali berarti ada indikasi pengisian. Dan nanti akan saya stuck saya stuck di sekitar 7 volt. Oke, ampere lumayan naik di angka 6 volt. Oke, sekarang coba cek dengan multitester. Oke, sudah muncul 7 volt ya teman-teman ya. Dan ini akan saya coba tes ke motherboard apa ada perubahan. Ini saya enggak apa ya, saya agak pesimis soalnya sudah terlalu lama sekali ya terbengkalai. Kalau masih hidup ya berarti rezeki, kalau enggak ya aduh belum rezeki teman-teman. Ini saya bantu dengan charger. Saya coba paskan. Power on. Nah, bisa lihat teman-teman ya, jadi muncul ini ada tulisan di bawah baterainya itu kapasitas di bawah 20%. Baik, tetap tidak membaca ya meskipun kondisi baterai sudah saya cas dengan cara jumper cas. Tetap masih tidak bisa, dan ini saya akan coba saya tunggu ya. Saya akan lakukan pengecekan ini, indikator charger dia menyala. Saya akan tunggu agak lama. Apa dia mau mengisi? Ini sekitar 20 menit. Apa ada perubahan? Setelah 20 menit dicas. Oke. Ternyata masih sama teman-teman. Jadi kesimpulannya itu sel baterai masih oke, namun BMS nya itu rusak ya teman-teman ya, karena sudah terlalu lama tidak terpakai. Ini dari BIOS juga bisa, tapi saya tetap feelingnya itu dari komponen BMS baterainya memang rusak karena terbengkalai terlalu lama ya teman-teman ya. Oke, dan kerusakannya itu ada di charger mati dan di baterai ya teman-teman ya. Jadi baterai rusak dan charger rusak. Ini untuk estimasinya kurang lebih baterai sekitar 250. Kalau untuk charger masih agak murah ya, sekitar 80-90 ribuan. Dan nanti saya akan konfirmasi ke pemilik jadi kelanjutannya gimana. Dan next video kalau memang si pemilik punya tujuan untuk perbaikan, saya akan upload lagi hasilnya gimana saat perbaikan pengadaan baterai dan charger ya teman-teman ya.
Oke, terima kasih ya teman-teman ya sudah melihat video saya yang saya buat untuk hari ini, dan tetap semangat, tetap saling berbagi ilmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga video-video saya agar saya lebih semangat untuk membuat video untuk kedepannya. Oke. Ternyata masih belum rezeki ya di hari ini, jadi ada 12 komponen yang harus diganti. Namun insya Allah pengecekan yang tadi saya lakukan sudah benar ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.